Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 akan menyampaikan materi mengenai peninjauan kembali dalam peradilan pajak. Saya selaku pemateri pertama akan menyampaikan pengertian dari peninjauan kembali. Menurut pasal 1 angka 3 Perma nomor 7 tahun 2018, pengajuan peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus kembali putusan dari pengadilan pajak. Peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali oleh pihak yang bersengketa. Namun dalam pemeriksaan peninjauan kembali itu tidak membatalkan atau menangguhkan putusan dari pengadilan pajak sebelumnya. Jika ingin membatalkan peninjauan kembali sebelum diputus itu juga bisa, namun setelah dibatalkan sudah tidak bisa diajukan kembali. Nah, ada 5 alasan yang membuat pihak yang bersengketa boleh mengajukan peninjauan kembali. Pertama adalah apabila putusan pengadilan pajak ternyata didasarkan kepada kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang baru diketahui setelah putusan itu sudah diputus, atau putusan pengadilan pajak ternyata didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan bahwa bukti itu adalah palsu. Yang kedua, apabila ditemukan bukti baru, bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan. Nomor 3 adalah apabila putusan pengadilan pajak ternyata memutus sesuatu yang bahkan tidak dituntut atau melebih-lebihkan putusan dari tuntutan yang sebenarnya. Yang keempat adalah apabila ada bagian dari tuntutan belum diputus namun tidak diketahui pertimbangan sebab-sebabnya. Yang kelima adalah jika putusan pengadilan nyata-nyata ternyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang sudah berlaku. Kemudian selanjutnya penyampaian materi akan disampaikan oleh teman saya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Mustika Ratri dari kelompok 6 yang membahas mengenai peninjauan kembali dalam peradilan pajak. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya terkait dengan pengertian dari peninjauan kembali dan juga alasan mengajukan peninjauan kembali. Nah, kemudian saya akan melanjutkan terkait dengan jangka waktu pengajuan peninjauan kembali dan juga pemrosesan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung. Langsung saja, terkait dengan jangka waktu pengajuan peninjauan kembali bisa dilihat dalam PowerPoint yang sudah disajikan oleh kelompok kami. Yang pertama, pengajuan peninjauan kembali berdasarkan alasan-alasan sebelumnya dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan yang kedua bisa dilihat pengajuan peninjauan kembali berdasarkan alasan-alasan sebelumnya dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan terhitung sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Di sini saya akan menambahkan selain yang termuat dalam PowerPoint yang mana jangka waktu pengajuan peninjauan kembali dibedakan berdasarkan alasan diajukannya peninjauan kembali. Tadi sudah ditampilkan pada PowerPoint terkait peninjauan kembali itu dapat diajukan berdasarkan alasan yang pertama bila putusan pengadilan pajak didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan berlaku, maka jangka waktu untuk mengajukan peninjauan kembali diajukan paling lambat 3 bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap yang sudah ditampilkan dalam PowerPoint. Yang kedua, ini juga sudah ditampilkan dalam PowerPoint,
terkait apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan yang apabila diketahui pada tahap persidangan di pengadilan pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda, maka jangka waktu untuk pengajuan peninjauan kembali itu diajukan paling lambat 3 bulan terhitung sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Nah, tambahan dalam penjelasan saya itu pada poin yang ketiga. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan pasal 80 ayat 1 huruf B dan C yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Nah, di situ isi dari pasal 80 ayat 1 huruf B dan C yaitu putusan pengadilan pajak dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, menambah pajak yang harus dibayar. Nah, di situ diajukan paling lambat 3 bulan sejak putusan itu dikirim. Perbedaannya apa? Terkait poin 1 dan 2 tadi, itu diajukan paling lambat 3 bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan itu tadi. Nah, pada poin 3 ini, diajukan paling lambat 3 bulan sejak putusan itu dikirim. Nah, selanjutnya, pada poin 4, itu sama halnya dengan poin 3. Namun berdasarkan alasan apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa mempertimbangkan sebab-sebabnya, maka jangka waktu pengajuan peninjauan kembali itu juga diajukan paling lambat 3 bulan sejak putusan dikirim. Selanjutnya pada poin 5 itu sama halnya juga dengan poin 3 dan poin 4. Berdasarkan alasan apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka jangka waktu untuk mengajukan peninjauan kembali sama halnya dengan poin 3 dan 4 itu diajukan paling lambat 3 bulan sejak putusan itu dikirim. Jadi apabila diringkas, nah diajukan paling lambat 3 bulan terhitung sejak diketahuinya atau ditemukan itu tadi bila putusan pengadilan pajak didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui tadi setelah perkaranya diputus. Nah, dan juga apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan. Nah, apabila diringkas poin 1 dan 2 tadi, maka paling lambat 3 bulan sejak terhitungnya atau ditemukannya surat-surat bukti atau diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat tadi. Dan juga apabila diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan sejak putusan dikirim, itu berdasarkan alasan apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada dituntut, dan juga apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa mempertimbangkan sebab-sebabnya, dan yang terakhir apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu. Oke, jadi membahas kelanjutannya tadi sudah membahas mengenai jangka waktu pengajuan peninjauan kembali. Dan selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai pemrosesan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali dengan ketentuan pasal 93 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Bisa dilihat dalam PowerPoint yang sudah disajikan oleh kelompok kami. Yang pertama, dalam jangka waktu 6 bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung telah mengambil putusan,
dalam hal pengadilan pajak mengambil putusan itu melalui pemeriksaan acara biasa. Yang kedua, dalam jangka waktu 1 bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung yang telah mengambil putusan dalam hal pengadilan pajak mengambil putusan itu tadi melalui pemeriksaan acara cepat. Nah, sudah jelas ya bagaimana pemeriksaan acara biasa dan juga bagaimana pemeriksaan acara cepat. Acara biasa itu jangka waktunya 6 bulan. Sedangkan acara cepat itu jangka waktunya 1 bulan. Jadi 6 bulan itu sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan juga 1 bulan itu sudah diterima oleh Mahkamah Agung yang telah mengambil putusan itu tadi. Selanjutnya, putusan atas permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Ayat 1 yang dimaksud itu dalam jangka waktu 6 bulan tadi itu dalam sidang terbuka untuk umum. Jadi, dalam jangka waktu 6 bulan tadi dilakukannya sidang terbuka untuk umum. Begitu. Nah, sudah saya jelaskan terkait jangka waktu pengajuan peninjauan kembali dan juga pemrosesan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung. Nanti akan dijelaskan mengenai cara penyampaian peninjauan kembali dan juga kewajiban pelunasan utang pajak dan proses penyelesaian peninjauan kembali dan terakhir keputusan peninjauan kembali. Nah, dari keempat subbab itu akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Sehingga demikian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soman Angger Pratama Komarento dari kelompok 6 yang akan menjelaskan beberapa materi selanjutnya, yakni pertama, cara penyampaian peninjauan kembali. Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon secara tertulis dengan menyebutkan sejelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan dan diajukan ke Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak. Apabila pemohon tidak dapat menulis, maka ia menguraikan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Pajak atau hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan yang akan membuat catatan tentang permohonan tersebut. Ada di dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Yang kedua yakni kewajiban pelunasan utang pajak. Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan pajak terdapat pada pasal 89 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Kemudian, pejabat yang berwenang harus merealisasikan segala hak atau kewajiban perpajakan yang timbul dalam putusan pengadilan pajak dalam waktu 30 hari sejak putusan pengadilan pajak diucapkan atau 7 hari sejak putusan setelah diucapkan, kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain terdapat pada pasal 88 ayat 2 Undang-Undang 14 Tahun 2002. Selanjutnya, proses penyelesaian peninjauan kembali. Panitera pengadilan pajak berkewajiban untuk selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari memberikan atau mengirimkan pemohon dengan maksud agar pihak lawan mempunyai kesempatan untuk mengajukan jawabannya dan agar dapat diketahui. Kemudian Mahkamah Agung berwenang memerintahkan pengadilan pajak mengadakan pemeriksaan tambahan atau meminta segala keterangan serta pertimbangan dari pengadilan pajak. Selain itu, Mahkamah Agung dapat pula meminta keterangan dari Jaksa Agung atau dari pejabat lain yang diserahi tugas penyidikan apabila diperlukan. Pengadilan pajak segera mengirimkan berita acara pemeriksaan tambahan serta pertimbangan pada Mahkamah Agung setelah melaksanakan perintah pemeriksaan tambahan tersebut. Dan yang terakhir adalah keputusan peninjauan kembali. Putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali dapat berupa: Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa serta memutus
sendiri perkaranya. Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan itu tidak beralasan. Atas kedua putusan Mahkamah Agung tersebut harus disertai pertimbangan-pertimbangan. Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan atas permohonan peninjauan kembali pada Pengadilan Pajak, dan selanjutnya panitera Pengadilan Pajak menyampaikan salinan putusan itu kepada pemohon serta memberitahukan putusan itu kepada pihak lawan dengan memberikan salinannya selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari. Baiklah teman-teman, itulah pemaparan dari kelompok 6 tentang peninjauan kembali dalam peradilan pajak. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.